Kali ini kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi. Kedua, rumah tangga produksi atau produsen, atau juga kita kenal dengan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang sering kita temui setiap hari. Dalam suatu perekonomian, kamu pasti mengenal istilah konsumen dan produsen. Mereka adalah pelaku ekonomi, di mana pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan atau melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, baik perorangan maupun badan usaha. Maka dari itu, pelaku-pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga konsumen atau konsumsi, rumah tangga produksi atau produsen, rumah tangga negara atau pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Sekarang kita bahas satu persatu. Rumah tangga konsumsi atau konsumen merupakan individu atau kelompok masyarakat yang memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa, sekaligus orang yang memiliki faktor-faktor produksi. Maka, peranannya dalam kegiatan ekonomi bisa kita lihat, pertama, sebagai penyedia faktor produksi. Apa saja faktor produksi yang dimiliki? Pertama, konsumen memiliki faktor produksi tenaga, sumber daya alam, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Selain itu, konsumen juga berperan sebagai penikmat terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, rumah tangga produksi atau produsen, atau juga kita kenal dengan perusahaan, memiliki 3 peranan. Pertama, sebagai produsen. Perusahaan dengan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga keluarga, pemerintah, bahkan masyarakat luar negeri, maka dari itu perusahaan harus memperhatikan kualitas dan kuantitas produksinya sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, perusahaan atau rumah tangga produksi juga menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk proses produksi dengan menyewa tenaga kerja, menyewa sumber daya alam atau membeli sumber daya alam, modal, dan juga kewirausahaan yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Yang ketiga, sebagai agen pembangunan. Agen pembangunan merupakan salah satu kegiatan perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan produksi melalui penelitian ataupun pengembangan. Setiap perusahaan selalu berusaha supaya tidak ketinggalan ilmu teknologi dalam mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan zaman, sehingga perusahaan dapat sukses dan menjadi agen pembangunan untuk masyarakat. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah memiliki peranan apa saja dalam kegiatan ekonomi? Pertama, sebagai produsen. Pemerintah juga memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya, produsen yang memproduksi minyak. Contohnya ada BUMN, Pertamina. Pemerintah yang kedua juga berperan sebagai konsumen, menjalankan fungsi di mana pemerintah membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi, seperti barang dan jasa yang dibutuhkan adalah peralatan kantor, mobil dinas, rumah dinas, dan sebagainya. Yang ketiga, pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi. Kebijakan tersebut bisa tertuang dari bidang ekonomi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHN yang berlaku di negara kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Apa saja peranan masyarakat luar negeri? Yang pertama, masyarakat luar negeri sebagai konsumen dari produk, barang, atau jasa yang dihasilkan, yaitu dengan mengekspor barang dan jasa tersebut ke negara mereka. Yang kedua,
Masyarakat luar negeri sebagai produsen. Selain sebagai konsumen, masyarakat luar negeri juga bertindak sebagai produsen. Produk barang dan jasa yang mereka hasilkan dapat kita konsumsi dengan cara mengimpornya. Masyarakat luar negeri sebagai investor. Pembangunan suatu bangsa membutuhkan pelaku-pelaku yang berani menanamkan modalnya, baik penanaman langsung maupun yang tidak langsung. Investor-investor ini banyak berasal dari luar negeri karena umumnya mereka banyak mempunyai dana dan lebih maju untuk bisa diinvestasikan. Dan terakhir, sumber tenaga kerja ahli. Negara maju banyak memiliki tenaga ahli yang dapat dibutuhkan negara lain. Dengan demikian, negara lain dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di dalam negeri. Nah, inilah pembelajaran kita kali ini tentang peran pelaku ekonomi. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya tentang arus lingkar kegiatan ekonomi atau circular flow diagram.